2000 sekian berapa, saya kan orang angkatan tua ya, 2000 sekian, bahkan tapi saya tahun 2000-an lah ya, saya belum yang angkatan 1900 ya, apalagi 1800 ya, itu saya berarti immortal nanti. Kami semua di Kementerian punya peran di APBN ya. Yang semua orang pasti berperan adalah di belanja, karena ada belanja pegawai. Nah, nanti Anda akan berperan juga di situ, dan Anda akan bisa merasakan APBN APBD ini dinamikanya seperti apa. Oke, yang kelima tadi ya, Anda bisa baca dari jurnal, bisa melihat berita, bisa praktek. Yang keempat adalah Anda itu bisa belajar, ini terkait nomor 1 sebenarnya, perilaku APBD, perilaku anggaran intinya. Di Indonesia ini, kali di awal-awal sudah pernah saya sampaikan ya, di Indonesia ini karena ada 542 daerah, perilaku anggarannya berbeda-beda. Nah, bagi sebagian orang yang expert, ada peraturan. Kalau Anda belajar di UI, ya mungkin caranya nggak seperti ini. Ya, tidak banyak bicara peraturan, tapi bicara perilaku. Ya, perilaku itu dalam arti dengan sebuah set peraturan seperti ini, daerah itu perilakunya akan seperti apa. Itu juga menarik ya. Jadi juga menarik. Misalnya nih yang secara akad sudah terbukti. Misalnya ada yang namanya budgetary slack. Saya mungkin sudah pernah cerita. Ada budget slack, ada flypaper effect. Flypaper effect itu ketergantungan daerah terhadap pusat. Sebenarnya bukan ketergantungan daerah pusat, tapi sebuah perilaku yang muncul akibat dari sekian banyak jenis pendapatan itu ada salah satu yang bikin ketagihan, gitu ya. Ada salah satu yang paling mengenakkan bagi daerah ya. Kalau anda masih ingat, pendapatan daerah itu kan ada 3 ya, ada 3. Ada pendapatan asli daerah, ada transfer dari pusat, dan ada lain-lain pendapatan yang sah ya. Nah, kira-kira dari 3 hal ini mana yang paling berat untuk mencapainya? Tentu PAD. PAD itu didapat dengan darah dan air mata, keringat, darah dan air mata. Sementara transfer ke daerah itu ya daerah tinggal tenang-tenang aja, tiba-tiba kan disalurkan. Nah, kalau dalam teori flypaper effect ya, yang manakah dari 3 pendapatan ini yang kalau terjadi perubahan itu daerah akan reaktif gitu ya, kayak COVID ya, reaktif ya. Nah, konon katanya karena transfernya ya. Ini bisa dilihat nih. Tahun 2020 kemarin dan 2020 kemarin lah adalah tahun yang paling bagus untuk melihat adanya flypaper effect, karena ada pemotongan sekitar 100 triliun untuk transfer ke daerah. Kemudian perilaku lainnya adalah kemandirian daerah, inovasi daerah, banyak ya, elite capture, stick and carrot ya. Nah, itu yang sudah ada namanya, itu adalah perilaku yang sudah ada namanya. Elite capture itu contohnya adalah apakah kalau Anda sedang ada pilkada ulang, ada pilkada yang incumbent-nya itu ikut ya, kira-kira incumbent itu di Indonesia ini, incumbent itu banyak yang menang atau banyak yang nggak menang menurut Anda? Kira-kira tentu banyak yang menang, Fen. Loh kan calonnya banyak. Maksudnya yang calonnya banyak, betul. Calonnya banyak. Tapi dia itu banyak yang 2 periode gitu ya. Artinya kan menang di incumbent berikutnya. Ya, contohnya Pak Jokowi di Solo, kemudian Bu Risma di Surabaya 2 periode. Terus yang di Bulukumba itu yang di profesor siapa itu saya lupa ya, 2 periode. Yang bagus-bagus umumnya 2 periode. Kecuali kalau dia naik tingkat, contohnya kayak Pak Ridwan Kamil, dia tidak 2 periode di Kota Bandung, tapi kan naik menjadi gubernur ya. Di Yowes Band 2 kan muncul sebagai cameo kan, ada yang sudah nonton Yowes Band 2.
Pak Ridwan Kamil kan muncul sebagai cameo ya. Bapak kayak gubernur? Ah bukan, saya bukan gubernur kata dia gitu ya. Ketemu di museum itu lah. Wis nonton dong. Nontonnya jangan cuman ini dong, jangan cuman nek film sing apik sapa saiki ya? Ikatan Cinta ya atau buku harian anak SMP apa? Apa itu ya? Nah, ya pokoknya elite capture itu menangkap fenomena apakah incumbent itu menggunakan APBD untuk melanggengkan kekuasaan. Elite itu konotasinya negatif, ya. Konotasinya negatif, artinya dia kan punya akses ke sumber daya finansial yang luar biasa ya. Ya, APBD itu kan yang tanda tangan adalah kepala daerah. Tentu sebenarnya APBD prosesnya panjang seperti teman-teman bisa lihat ya, ada dibicarakan di DPR segala macam ya. Tapi di dalamnya masih ada dana-dana yang kekuasaannya kepala daerah itu sangat besar untuk bisa menetapkan itu ya. Di jurnal-jurnal itu ada 2 yang diteliti, yaitu Bansos dan BTT, belanja tak terduga. Ini adalah 2 kantong, 2 pos dalam APBD yang diskresi kepala daerah lebih tinggi dibanding yang lain ya. Kalau belanja pegawai kan nggak mungkin yang dibutuhkan 1M terus kepala daerah bilang udah anggaran aja 2M, kan nggak mungkin, kan ada peraturan ya kan. Kemudian belanja modal, belanja segala macam kan ada aturannya gitu ya. Dibahas juga sama DPR. Ya, tapi Bansos dan BTT walaupun besarnya tidak sebesar belanja modal, tidak sebesar belanja pegawai, tapi kekuasaan kepala daerah tinggi di situ, ya. Sehingga di penelitiannya teman kawan saya, ya, Pak Mansur Alam, itu ditemukan bahwa dari sekian banyak kepala daerah yang mencalonkan diri kembali, maka APBD tahun pemilihan itu mengalami lonjakan di Bansos dan BTT. Ya, itu elite capture dalam konotasi negatif. Saya sedang nyusun penelitian juga dari konotasi positifnya, yaitu apakah kepala daerah yang piawai dalam mengelola APBD untuk publik itu cenderung terpilih kembali kalau dia mencalonkan sebagai incumbent. Jadi saya akan positif nih ya. Kalau kawan saya negatif, wah ini kepala daerah itu yang terpilih kembali itu memanfaatkan APBD ya untuk melanggar. Ya ini ada benar saya baca penelitiannya benar gitu. Jadi jor-joran Bansos dan BTT di tahun pemilihan itu memang ada terjadi ya. Untuk meningkatkan awareness-nya pemilih bahwa saya baik loh, ya pilih kembali dong, gitu kan ya, kan gitu kira-kira. Nah saya dalam konotasi positif yaitu saya meneliti apakah kalau APBD itu pelayanannya bagus, pelayanan publiknya bagus, dikelola dengan baik, ya APBD yang sehat membuat kepala daerah terpilih kembali ya. Anyway, by the way, ini semua adalah penggunaan pengetahuan Anda tentang pengelolaan keuangan daerah dalam melalui APBD untuk melihat perilaku daerah ya. Ada juga loh pengelolaan yang belum kita bahas di sini, pengelolaan keuangan daerah non APBD itu juga belum ada. Belum tersentuh ya. Apa contohnya? Contohnya kemitraan dengan swasta. Contoh yang paling gampang adalah Tangsel lah ya. Di Tangsel ini menurut Anda yang bikin jalan itu kebanyakan dari dana APBD atau dana swasta? Sudah pernah kita bahas juga ya. Di Tangsel itu ada 2 pengembang besar. Siapa namanya? Bintaro Jaya dan BSD City. Ya, bahkan kalau di Kabupaten Tangerang ada Sumarekon. Sumarekon itu grupnya Sinarmas ya, ada Sinarmas. Tapi nggak terlalu terkenal namanya ya. Kalau BSD kan BSD gitu ya. Kalau Sumarekon Mall Serpong itu nama areanya apa namanya ya?
Sumarekon City, bukan ya? Sumarekon lah gitu ya. Sumarekon ya. Nah, coba itu yang bangun jalannya pemerintah atau pengembang? Menurut Anda? Ya jawabannya gampangnya pengembang gitu ya. Nah, berarti kan ada. Terus gini, jalan itu, jalanan yang dibangun oleh pengembang itu, ya contohnya adalah Boulevard Bintaro yang saat ini ramai sekali untuk olahraga pagi, sepedaan hampir tiap hari ya. Pak, ada salah satu dosen stan itu yang tiap hari sepedaan terus ya, Pak Yosep Purnomo itu di Facebooknya ya sepedaan terus ya, Bintaro Loop gitu ya. Bintaro Loop itu ya apa yang bangun? Pemkot Tangsel atau Bintaro Jaya? Bintaro Jaya. Setelah terbangun jalannya, yang menikmati mendapatkan layanan itu private atau publik? Apakah yang mau lewat, oh kamu orang Bintaro bukan? Kalau bukan orang Bintaro nggak boleh lewat. Atau publik? Semua orang bisa lewat. Publik. Maka sebenarnya ada area-area pelayanan publik yang bukan sumber dananya dari APBD. Jadi jangan sombong APBD itu ya. Jangan sombong udah kuliah PKD tiba-tiba seluruh aspek keuangan daerah sudah dikuasai. Belum. Kita baru belajar kecil banget ya. Baru belajar sangat kecil sekali. Nah, ini semua teman-teman saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa materi pengelolaan keuangan daerah yang kita bahas itu baru kulitnya saja, baru aturan mainnya. Kalau kita unboxing monopoli, kita tuh baru baca manual booknya. Kita belum belajar bermain, kita belum belajar menganalisis perilaku para pemain. Kita belum melihat ya daerah di Indonesia ini ya. Daerah di Indonesia ini yang Anda anggap sukses itu peran APBD-nya seberapa besar gitu ya. Ambil contoh DKI. DKI itu maju karena APBD-nya gede atau karena dia pusat ekonomi. Itu kan menarik dibahas sebenarnya ya. Ya, kenapa daerah selain ya Jakarta nggak bisa segede Jakarta gitu. Kalau memang dia pusat ekonomi, kalau memang grand design atau strateginya adalah untuk menjadi daerah maju dia harus menjadi pusat ekonomi, pertanyaannya dari 542 daerah se-Indonesia, apakah semuanya bisa melalui jalan yang sama seperti DKI, yaitu menjadi ekonomi? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Di zamannya SBY itu ada 7 atau 11 koridor ekonomi. Oh ternyata dari 542 daerah koridor ekonominya ya cuman segitu ya, cuman segitulah ya, 11 atau 7 itu. Pak Jokowi baru saja meresmikan tol Sumatera ya, tol Sumatera, tol Lampung dan Sumatera Selatan ya, interkoneksi Lampung dan Sumatera Selatan. Tolnya juga nggak bisa menjangkau seluruh daerah kan, dari seluruh daerah yang ada di Sumatera itu ya cuman kelewatan segitu saja ya. Oke, itu ciri pertama yang sukses. Ada loh daerah lain yang sukses selain DKI. Sukses itu dalam arti IPM-nya bagus ya, pelayanannya bagus. Ambil contoh misalnya daerah mana ya? Kalau Semarang, kalau yang di Jawa itu kalau karakteristiknya sama lah dengan Jakarta ya. Semarang, Surabaya. Kalau Jogja nggak banyak investasi karena memang dilindungi Sultan ya. Sultan itu agak protektif dalam menerima investasi dari luar ya. Dan dia nggak tahu karena orang Jawanya kah atau gimana, dia filosofinya memang agraris minded banget ya. Swasta pariwisata lah. Misalnya ambil kata Bali, oke, Bali. Di sebuah paper saya membaca atau di sebuah diskusi saya pernah mendengar bahwa daerah yang paling siap untuk merdeka di Indonesia ini adalah salah satu kabupaten di Bali yang punya Pantai Kute itu apa ya? Itu bukan Kota Denpasar itu Badung ya, Kabupaten Badung ya. Dia Badung aja maju ya, apalagi dia soleh ya. Badung aja maju ya, apalagi soleh gitu. Apalagi alim ya. Badung itu kenapa? Apakah dia pusat ekonomi atau apa? Karena pariwisata ternyata ya. Pertanyaan, dari 542 daerah di Indonesia bisa nggak semuanya jadi pusat pariwisata? Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Oke, itu ciri kedua daerah yang maju. Ciri ketiga,
atau sorry, daerah maju dengan karakteristik kental yang ketiga, daerah kaya sumber daya alam, Kalimantan Timur, Riau, ya, mereka maju karena sumber daya alam. Sebenarnya sih nggak maju-maju amat juga. Ya, contohnya di Riau itu dia daerah yang nggak dapat DAU karena dana bagi hasil minyaknya gede banget ya. Di Indonesia itu yang provinsi ada 2 provinsi yang tidak terima DAU ya. Kalimantan 3 sekarang ya. Dulu 2, Kalimantan Timur dan Riau. Saking gedenya dana minyaknya, dana bagi hasil migasnya. Sekarang Kaltim pecah jadi Kalimantan Utara. Saya nggak tahu Kaltara dapat DAU atau nggak. Kayaknya masih dapat ya. Itu pecahan Kaltim dan Kaltara itu lucu ya. Kaltara itu ketika dipecah dari Kaltim, maka kabupaten-kabupaten di bawahnya itu justru dananya tuh ya. Karena sumber-sumber minyak itu ada di Kalimantan Timur gitu. Kaltara itu cuman gas. Jadi di Kaltara itu yang diuntungkan dengan pemekaran wilayah itu cuman ibu kotanya Kaltara apa? Tenggarong ya? Tarakan, Pak. Tenggarong itu. Tarakan, kota Tarakan, yes. Ya cuman itu yang diuntungkan. Karena dia penghasil gas, yang saudara-saudaranya bukan penghasil gas. Dulu mereka dapat duit banyak karena bagi hasil dari penghasil minyak di Kaltim. Daerah penghasil minyak Kaltim. Sekarang malah turun gitu kan ya. Nah, itu cerita lain lah. Itu juga perilaku tuh ya, perilaku dalam hal pemekaran daerah akibat keuangan daerah. Kaltim dan Riau ya nggak bagus-bagus banget juga. Buktinya apa? Saya terakhir ke Riau memang sudah lama sih. Masih mati lampu ya Allah ya. Duit segitu banyak masih mati lampu tuh. Aduh. Laras tuh dari Riau, emang gitu Ras masih? Iya begitu Pak, sama. Serius? Jam berapa? Iya sering mati lampu gitu. Kadang sering juga dari pagi sampai sore gitu. Astagfirullah. Masih ya? Iya Saya terakhir itu sekitar sekian puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ya Allah. Laras besok mencalonkan jadi wali kota lah ya. Biar ini. Iya Pak. Kalau Venda nggak usah macam-macam, nggak usah. Kamu diam aja. Jogja itu sudah miliknya Sultan dan keluarga. Udah, kamu nggak usah macam-macam. Iya, siap. Di sini ada anak Kalimantan Timur. Balikpapan nggak ada ya. Balikpapan tuh lumayan ya. Saya punya harapan besar Kalimantan tuh maju. Kenapa? Karena orangnya dikit mudah diatur gitu ya. Apalagi di Balikpapan tuh Anda nggak akan bisa menemukan daerah kumuh gitu ya. Ya. Bahkan kalau nggak salah ada peraturan wali kotanya nggak boleh bikin kandang ayam di pinggir jalan gitu kan. Ya, beda sekali kalau kita jalan ke Sumatera, ke NTT ya. Di NTT itu halaman rumah itu isinya babi ya. Apa namanya? Rumah panggung. Babinya gede-gede gitu kayak mainan biasa lah kayak kita lihat ayam gitu di Jawa ya. Ayam di Jawa kan ditaruh di halaman gitu kan ya ini. Ya kalau sana babi gitu. Papua juga. Nah, Kalimantan Timur lumayan ya, tapi juga sama ya, masih kurang menurut saya, masih dengan dana yang dia miliki itu seharusnya bisa berinovasi lebih tinggi lagi. Oke. Kita teman-teman ya, jadi demikian review kita untuk PKD. Saya cukupkan dulu saja. Jadi Anda masih belajar dari yang sedikit tentang keuangan daerah. Itu pun saya masih minta maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan ya dalam hal penyampaiannya. Kemudian saya minta maaf lagi, nilai juga belum bisa saya publish, belum selesai. Ya ada sesuatu lah di saya yang menghambat, tapi insya Allah sebenarnya saya kepikiran tuh, gimana kalau kita bikin nilai UTS itu seperti